Apa arti pernikahan itu? Pernikahan bukan mendapatkan yang sempurna namun yang sepadan. Adapun makna sepadan bisa saling melengkapi, membangun, menguatkan, membutuhkan. Beberapa hal yang bisa menghancurkan kebahagiaan keluarga: cemburu buta, posesif, kekasaran, menumpuk masalah, sifat-sifat kekanak-kanakan. Adapun dasar-dasar penting untuk membangun keluarga yang bahagia: 1. Tidak menekan pada kesempurnaan namun pada pengertian. 2. Tidak menekankan pada hak namun pada kewajiban. 3. Tidak menekankan pada apa yang saya mau tetapi pada apa yang Tuhan mau atau kehendaki. Pernikahan adalah soal hidup bersama, baik dalam susah maupun senang, hingga hanya maut memisahkan. Markus 10 ayat yang ke-9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya bagi umat Kristiani, pernikahan adalah sesuatu yang kudus karena Tuhan sendiri yang mengikat pasangan tersebut menjadi suami istri, dan janji yang diucapkan mereka suci sifatnya di hadapan Allah. Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Seseorang yang menikah meninggalkan ayah dan ibunya kemudian bersatu dengan istri atau suaminya, artinya seseorang yang sudah menjalin pernikahan berarti sudah lepas dari ikatan lama, yaitu orang tua, dan masuk ikatan baru, yaitu suami dan istri. Selama perjalanannya tentu tidak lepas dari perselisihan. Ingatlah untuk menghormati pasangan dan selalu membuat keputusan dengan kepala dingin agar lebih bijaksana. Efesus 5 ayat 22-23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5 ayat 24-25, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada ayat lagi mengenai itu. Kolose 3 ayat yang ke-18-19, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Berarti suami istri harusnya sudah satu hati, satu pikiran, satu roh, satu tujuan, satu penderitaan, satu suka, dan satu dalam segalanya. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. 1 Korintus 7 ayat 3-4, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Berarti dari penjelasan dan ayat-ayat tadi kita diingatkan bahwa pernikahan Kristen adalah tentang komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri di hadapan Allah. Karena komitmen tersebut menunjuk kepada perjanjian cinta Allah kepada gerejanya. Alkitab secara bulat menyatakan bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan perjanjian kasih suami istri. Jadi ingatlah bahwa pernikahan itu bukan suatu permainan. Atau masalah denganmu? Tobat.